Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, kaifa halukum? Mana Sabit? Ahmad Rifa, Faik. Iya. Ada suara ribut. Apa suara apa ini? Suara di sana. Suara dari sana. Suara mereka. Apa perlu kita buat aja mulut? Apa yang mau tanya? Iya. Iya, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat dan karunia-Nya yang masih Ia berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, kita melanjutkan pembahasan kita pada hari ini adalah pembahasan mengenai tentang diat, ya, pembahasan tentang diat. Apa diat? Apa definisi diat? Ya, ya, diat, ya, ini secara bahasa, ya, itu diambil dari kata ad-diyah, ya, yaitu berasal dari kata wadi'tul qatila adihi diyatan, yaitu aku membayar diat korban pembunuhan, ya, yaitu bila aku memberikan diatnya. Jadi diat ini adalah jamak dari ad-diyah, ya. Secara syariat, ya, secara syariat, ya, Ustaz meminta kepada kalian untuk menulis, ya, definisi ini. Secara syariat, diat adalah harta yang dibayarkan, ya. Diat adalah harta yang dibayarkan kepada korban kejahatan. Diat adalah harta yang dibayarkan kepada korban kejahatan atau dibayarkan kepada walinya, ya, disebabkan karena kejahatan, ya, ya. Jadi secara syariat, diat ini adalah harta yang dibayarkan kepada korban kejahatan atau walinya disebabkan kejahatan, ya. Nah, dalil tentang pensyariatan diat ini, ya, coba Ustaz, jangan, ya, jangan, ya, ya, Ustaz harapkan kepada anak-anak Ustaz, jangan ada yang mengobrol. Anak-anak Ustaz, ya, coba Ustaz minta jangan ada yang ngobrol, jangan ada yang cerita. Ini suara siapa ini? Hah? Ya.
Iya, coba. 14 itu tinggi toh. Ada anak Ustadz, coba ini. Siapa ini? Suara siapa ini? Suara siapa ini? Ayo coba, jangan ada yang cerita. Ya. Ya. Nah, diat ini telah ditetapkan oleh Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Ya. Ya, diat ini ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah serta ijma'nya para ulama. Ya, coba anak-anak Ustaz. Enggak bisa diapakan. Hah? Baik, untuk siswa kelas 9 semuanya ya, semuanya tidak terkecuali, jangan ribut antum di situ. Antum perhatikan apa yang Ustaz sampaikan ya. Antum dengar baik-baik, jangan ribut. Jangan halo 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 apa gitu. Ya. Yang betul antum belajar ya. Jangan membuat gaduh ya. Betul-betul belajar, simak apa yang Ustaz sampaikan. Oke. Ini audionya Ustaz mutkan ya. Dan buka semua kameranya, ya. Dibuka semua kameranya. Nanti akan ada pengabsenan ya. Thayyib, barakallahu fik. Iya. Diat ini telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah dan ijma'nya para ulama. Ya. Dan dalil dari Al-Quranul Karim adalah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 92. Wa ma kana limu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a. Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah wa diyatun musallamatun ila ahlihi. Nah, ini bisa kita lihat dalam surah An-Nisa ayat 92. Ya, tentang penetapan diat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain kecuali karena tersalah, tidak sengaja. Dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, ya, hendaklah dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya, yaitu keluarga si terbunuh itu. Dan penetapan diat ini juga telah ditetapkan ya oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man qutila lahu qatil wa huwa bi khairin nazaraini imma ay yufza wa imma ay yuqtal. Barang siapa yang salah satu anggota keluarganya dibunuh, maka dia berhak memilih satu yang terbaik dari dua perkara, yaitu diberikan diat atau pembunuh dibunuh. Ya, demikian juga hadis Amr bin Hazm dalam surat yang ditulis oleh Nabi SAW untuknya yang berisi penentuan jumlah diat. Ya. Demikian juga hadis Amr, ya, bin Hazm, ya, yang Ustaz telah sebutkan tadi, yaitu dalam surat yang ditulis oleh Nabi SAW untuknya yang berisi penentuan jumlah diat. Dan para ulama
telah bersepakat, ya, telah bersepakat bahwasannya diat adalah wajib. Nah, disyariatkannya diat ini adalah dalam rangka menjaga nyawa, ya, melindungi darah orang yang tidak berdosa, dan memperingatkan serta mengancam siapa saja yang meremehkan urusan jiwa manusia. Maka siapa yang membunuh seseorang, ya, melenyapkan manusia atau sebagian darinya, maka tidak terlepas dari salah satu dari dua kemungkinan. Yang pertama, bila jinayah yang menyebabkan nyawa orang lain melayang, ya, bila jinayah yang menyebabkan nyawa orang lain melayang itu terjadi karena kesengajaan murni, maka dia dipikul oleh pembunuh dari seluruh hartanya. Manakala keluarga korban memaafkan, ya, sehingga kisos gugur, karena ganti rugi kerusakan wajib ditanggung oleh perusaknya. Allah SWT berfirman dalam surah Al-An'am ayat 164, wala taziru waziratu wizra ukhra. Dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Ya. Kemudian yang kedua, ya, bila jinayah adalah jinayah salah, ya, atau menyerupai sengaja, maka dia ditanggung oleh akilah pembunuh. Ya, bila jinayah adalah jinayah salah atau menyerupai sengaja, maka dia ditanggung oleh akilah pembunuh. Yang dimaksud dengan akilah adalah kerabat dari pihak bapak, ya, kerabat dari pihak bapak, yaitu asobah seseorang yang mereka adalah kerabat dari pihak bapak. Jadi bila jinayah adalah jinayah yang salah, yaitu tidak sengaja atau menyerupai sengaja, maka dia ditanggung oleh akilah pembunuh, kerabat, ya, kerabat, ya, dari jalur ayah, ya, dari pembunuh. Dan ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah SAW memutuskan diat janin seorang wanita dari Bani Lahyan yang gugur mati dengan hamba sahaya laki-laki atau wanita. Kemudian wanita yang ditetapkan menerima pembayaran diat hamba sahaya laki-laki atau perempuan itu meninggal dunia, maka Rasulullah SAW memutuskan warisannya milik anaknya dan suaminya, sementara diatnya atas asobahnya, ya, asobah sang pembunuh, yaitu kerabat dari jalur ayah. Ya, jadi diat ditanggung oleh akilah, ya, kerabat, ya, dari ayah pembunuh, karena jinayah tersalah berjumlah banyak, ya, karena jinayah tersalah berjumlah banyak dan pelakunya dinyatakan uzur. Maka di sini dibutuhkan sikap tolong menolong untuk meringankan dan melipur laranya. Berbeda dengan sengaja, karena pelaku pembunuhan sengaja membayar diat untuk menebus dirinya dari hukuman mati. Bila dimaafkan dari hukuman ini, maka dialah yang memikul diatnya
sendiri. Ya. Anak-anak Ustadz yang Ustadz cintai, kemudian selanjutnya mengenai macam-macam diat, ya, pada dasarnya diat itu adalah unta, ya, berupa unta. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW, fi nafsil mu'mina mi'atun minal ibil. Pada jiwa yang beriman terdapat diat 100 ekor unta. Dan begitu juga Nabi SAW bersabda, ala wa inna qatilal khata' shibhil amdi maka nabi sauti wal asa mi'atun minal ibil. Ketahuilah, sesungguhnya diat korban pembunuhan yang salah, yang menyerupai sengaja, ya, sesungguhnya diat korban pembunuhan yang salah, yang menyerupai sengaja, yang dilakukan dengan cambuk dan tongkat adalah 100 ekor unta. Ya, 100 ekor unta. Dan begitu juga disebutkan di dalam riwayat bahwasannya dahulu nilai diat di zaman Rasulullah SAW adalah 800 dinar atau 8.000 dirham. Ya, 800 dinar atau 8.000 dirham. Hal ini berlangsung demikian sampai Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah. Lalu dia berkhutbah, ketahuilah sesungguhnya harga unta telah menjadi mahal. Maka Umar menaksir harga diatnya. Dan dalam suatu riwayat, maka dia menilai kadar atas pemilik emas 1.000 dinar. Ya, atas pemilik emas 1.000 dinar, atas pemilik perak 12, ya, 12.000 dirham. Ya, Ustadz harapkan kepada anak-anak untuk membuka kameranya. Ya, membuka kameranya. Ya. Ya. Atas pemilik emas 1.000 dinar, atas pemilik perak 12.000 dirham. Atas pemilik sapi 200 ekor. Atas pemilik domba 2.000 ekor. Dan atas pemilik jubah 200 setel jubah. Nah, berdasarkan dalil ini, maka dasar pada diat itu adalah unta. Ya. Dasar pada diat itu adalah unta, dan selainnya yang disebutkan oleh Umar, ya, dihargai berdasarkan harga unta. Ini termasuk kategori penaksiran. Ya, ucapan Umar ini disampaikan di depan para sahabat dan mereka tidak mengingkarinya sehingga ia menjadi ijma' dari mereka. Maka diat dibayar dalam bentuk unta atau nilai unta. Ya, maka dia dibayar dalam bentuk unta dan atau nilainya. Ya, atau nilainya dari barang-barang yang disebutkan oleh Umar radhiyallahu anhu. Nah, inilah tentang macam-macam diat. Sedangkan mengenai kadar diat, ya, mengenai kadar diat itu ada sekitar 6. Ya, ada 6 bentuk
Yang pertama, diat laki-laki muslim merdeka itu 100 ekor unta. Ya. Jadi diat membunuh laki-laki muslim merdeka 100 ekor unta. Dan diperberat untuk pembunuhan yang sengaja dan menyerupai sengaja. Ya, bentuk pemberatannya itu, ya, yang membunuh seorang muslim yang merdeka dengan 100 ekor unta, bentuk pemberatannya itu adalah dari 100 unta harus ada 40 ekor yang bunting. Harus ada 40 ekor yang bunting. Nah, ini yang membunuh laki-laki muslim yang merdeka dengan sengaja dan menyerupai sengaja. Ya, diatnya 100 ekor unta dengan diperberat dari 100 itu harus ada 40 ekor unta yang bunting. Ya. Kemudian yang kedua, ya, kadar diat yang kedua adalah diat laki-laki ahli kitab merdeka. Ya, jadi diat untuk karena membunuh laki-laki ahli kitab merdeka, ahli zimmah, ya, maka diatnya adalah setengah diat muslim. Ya, setengah diat muslim yaitu 50 ekor. Ya, 50 ekor unta. Ya, karena lihat laki-laki, ya, lihat laki-laki muslim itu adalah 100 ya ekor unta. Nah, diat laki-laki ahli kitab merdeka atau ahli zimah, maka diatnya setengah diat muslim. Ya. Ya, membunuh ahli zimah atau membunuh kafir muahad, maka diatnya adalah setengah diat muslim. Kemudian yang ketiga, diat wanita muslimah. Ya, jadi diat laki-laki ahli kitab tadi dan ahli zimah atau kafir muahid adalah diatnya setengah diat muslim. Kemudian yang ketiga adalah diat wanita muslimah merdeka. Diatnya adalah setengah diat laki-laki merdeka yang muslim. Diat wanita muslimah merdeka adalah setengah diat laki-laki merdeka yang muslim. Ya. Kemudian yang keempat, diat laki-laki majusi merdeka. Ya. Diat laki-laki majusi merdeka, ya, termasuk pemuja berhala, adalah 800 dirham. Ya. Jadi sebelumnya ini Ustadz meminta kepada antum semuanya untuk penilai, ya, untuk nilai, ya, Ustadz mengambil nilai tugas, ya. Ustadz meminta kepada kalian untuk mencatat apa yang Ustadz sampaikan, yaitu dari definisi, ya, apa definisi diat, ya, secara syariat, ya. Kemudian Ustadz meminta kepada kalian untuk menyebutkan kadar-kadar diat ini. Ya, kadar-kadar diat ini yang ada 6 macam. Ya, ditulis. Setelah itu Ustadz meminta untuk
kalian mengirimkannya ke WA Ustadz ya, agar supaya Ustadz untuk mengambil nilai tugas kalian ya. Saya minta kepada kalian untuk mencatat ya apa yang Ustadz sebutkan, atau lebih daripada apa yang Ustadz sebutkan ini, maka itu lebih baik ya. Nah, itu diat laki-laki Majusi merdeka. Diatnya adalah 800 dirham. Ya. Kemudian yang kelima, diat wanita Majusi. Ya, diat wanita Majusi. Ya. Ahli kitab dan penyembah berhala. Ya, diat wanita Majusi, wanita ahli kitab dan wanita penyembah berhala adalah setengah diat laki-laki mereka. Ya. Setengah diat laki-laki mereka. Ya, jadi ya, itu yang kelima. Kemudian yang dimaksudkan laki-laki mereka ini, kalau wanita Majusi, diatnya adalah setengah dari laki-laki Majusi. Ya. Kalau ahli kitab, maka diatnya, ya, wanita ahli kitab, maka diatnya adalah setengah dari laki-laki ahli kitab. Wanita penyembah berhala, diatnya adalah setengah dari laki-laki penyembah berhala. Ya, itu dia. Kemudian yang keenam, ya, yang terakhir, ya, diat janin bila lahir. Ya, diat janin bila lahir keguguran karena tindak pidana terhadap ibunya, sengaja atau tersalah. Ya, diatnya adalah hamba sahaya laki-laki atau wanita. Ya. Yaitu diat janin, ini ditaksir dengan 1/10 diat ibunya. Ya, diat janin ini ditaksir dengan 1/10 diat ibunya, yaitu 5 ekor unta, dan ibunya mewarisi hamba sahaya darinya, ya, seolah-olah dia gugur dalam keadaan hidup. Ya, jadi ini ya Ustadz, anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan, ya. Ustadz harapkan kepada antum untuk mencatat definisi diat, kemudian ya macam-macam diat ini ya, apa kadar-kadar diat. Ya, ada 6 ya kadar diat, dan Ustadz minta tolong kepada kalian untuk mengumpulkannya kepada Ustadz, ya, agar saya ini untuk nilai tugas, ya, untuk nilai tugas. Ya, anak-anak Ustadz yang Ustadz cintai, mungkin ini saja yang bisa Ustadz sampaikan. Ya, lebih dan kurang Ustadz mohon maaf. Ya, bila ada kebaikannya itu datangnya dari Allah SWT, dan bila ada keburukannya itu adalah dari diri Ustadz sendiri. Ya, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.